Sadis dan beringas, oknum ketua RT di Depok sunat dana bansos COVID-19 penjarakan. Ditulis oleh Ferry Padli di siwar.com. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. COVID-19 yang tengah melanda Indonesia saat ini ternyata tidak hanya berdampak pada kesehatan saja dan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, tapi ekonomi masyarakat juga terganggu olehnya. Seperti beberapa karyawan swasta ada yang di-PHK oleh pihak perusahaan karena omset perusahaan tempatnya bekerja tersebut menurun sehingga mereka tidak lagi punya penghasilan. Begitupun para PKL, banyak yang tidak berjualan karena takut terpapar corona. Dan memang diantaranya ada yang ngotot tetap berjualan dengan perasaan was-was, namun penghasilannya berkurang drastis. Karena pelanggan tidak lagi membeli barang dagangannya lantaran takut keluar rumah. Termasuk juga mereka yang selama ini mengandalkan hidup berjualan atau buka warung atau kantin di sekolah-sekolah dan di kantor-kantor. Penghasilannya langsung hilang pasca kantor dan sekolah tersebut diliburkan oleh pemerintah lama banget, seperti yang terjadi sekarang ini. Untuk itulah agar ekonomi masyarakat ini tidak ambruk, mereka perlu diberi bantuan berupa sembako, uang, dan lain-lain. Memang sih sebelumnya sudah ada bansos dari Kementerian Sosial, yakni PKH dan bantuan sembako. Tapi hal itu tidaklah cukup, karena tidak semua warga miskin dapat PKH dan bantuan sembako. Untuk itu masyarakat yang tidak mampu dan rentan miskin yang tidak tercover oleh program PKH dan bantuan pangan tersebut perlu diberikan bantuan sosial dalam bentuk lain, baik itu oleh daerah maupun pemerintah pusat. Pemerintah pusat pun sudah bergerak cepat dengan memperbesar anggaran untuk program PKH dan bantuan pangan. Dan beberapa pemerintah daerah juga sudah berusaha untuk menyelamatkan ekonomi warganya. Seperti dengan mengalokasikan APBD untuk membeli beras dan bahan makanan lainnya, kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat. Contohnya saja yang terjadi di Bengkulu, gubernurnya dan wali kotanya berebut ingin membagikan bansos kepada masyarakat. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Apakah mereka memang benar-benar peduli terhadap masyarakat? Gak juga sih, karena keduanya mau nyalon gubernur di Pilgub Bengkulu 2020 ini. Jadi sambil nyelam buang air gitu, sambil ngebantu masyarakat carmuk alias cari muka juga. Selain itu pembagian bansos di beberapa daerah juga masih terdapat masalah. Seperti di DKI, ada warga yang punya rumah seharga 7 miliar rupiah juga dikirimi bansos oleh Pemprov DKI. Padahal bansos itu diutamakan untuk warga miskin loh. Begitupun yang terjadi di Depok. Di daerah ini pembagian bansosnya lebih sadis dan beringas. Bagaimana tidak? Sudah jelas-jelas bansos itu untuk warga miskin atau kurang mampu, tapi ada pula oknum yang tega menyunatnya. Awalnya Pemkot Depok mengalokasikan dana bansos sebesar 7,5 miliar rupiah untuk dibagikan kepada puluhan ribu warganya yang terdampak corona. Tapi oleh oknum ketua RT setempat, duit bansos itu tidak sepenuhnya sampai ke tangan masyarakat. Sebagiannya justru masuk ke kantong pribadi mereka. Perlu diketahui, jumlah RT yang ada di Depok sebanyak 5.223 RT. Dari masing-masing RT itu, setiap kakak yang ada di wilayahnya dianggarkan dana bansos sebesar Rp250.000. Tapi yang sampai ke masyarakat hanya Rp225.000 saja. Rp25.000 sisanya masuk ke kantong oknum ketua RT tersebut dan dibagi-bagikan kepada pihak lain. Kepala Dinas Sosial setempat, Usman Heliana, juga telah mengakui kalau di Depok dana bansos yang sampai ke masyarakat tidak utuh, lantaran sebagian diantaranya dikorupsikan oleh ketua RT. Namun lucu juga, si Usman mengaku kalau dirinya tidak kecipratan hasil sunatan dana bansos tersebut. Saya tak kecipratan dana tersebut, ujarnya. Ini maksudnya apa coba? Ngomong saya tidak kecipratan. Apakah itu ungkapan kekecewaan karena Pak RT nggak bagi-bagi kepadanya atau untuk menutupi fakta yang sesungguhnya? Namun meskipun keterlibatan Kepala Dinas Sosial itu belum ada bukti dan ia mengelak telah terlibat dalam aksi menyunat dana bansos itu, tapi para ketua RT yang melakukan pemotongan dana bansos itu sudah jelas buktinya. Dan Kepala Dinas Sosial pun sudah memberikan kesaksian. Artinya mereka sudah bisa diproses secara hukum. Bukankah Ketua KPK pernah berkata bahwa pelaku korupsi saat bencana bisa dihukum mati? Apalagi di saat sekarang kita sedang menghadapi wabah corona. Masa sih ada oknum yang masih melakukan korupsi karena tidak memiliki empati kepada NKRI? Ingat, korupsi pada saat bencana ancaman hukumannya pidana mati, ujar Firly Bahuri kala itu pada tanggal 21 Maret. Para ketua RT ini mungkin tidak perlulah sampai dihukum mati segala, tapi setidaknya mereka tetap perlu diberi pelajaran. Karena memotong dana bansos di musim bencana corona itu jelas perbuatan yang brutal dan biadab. Serta untuk memberi shock terapi kepada ketua RT yang lain. Karena kalau mereka yang korup itu dibiarkan berkeliaran,
maka tidak menutup kemungkinan akan dicontoh oleh para ketua RT yang lain. Untuk itu, ayo Pak Pol segera bergerak ciduk mereka.